Tapi hari ini kita mau ke Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Seperti agenda-agenda sebelumnya, kalau kita ke kampus pasti berhubungan dengan yang namanya MOU kerjasama. Akhirnya kita dari perjalanan subuh tadi dari Jakarta menuju ke kota Mataram. Kota Mataram ada di Pulau Lombok. Lombok. Welcome to Lombok. Hai sahabat Radian, masih bareng saya Dharma Dan saya Dr. Adia. dan kali ini kita senang banget karena hari ini kita menuju ke wilayah yang eksotik ya dok ya. Wilayah mana lagi kalau nggak timur dari Indonesia, yaitu Pulau Lombok. Ya, tepatnya di Provinsi NTB ya. Iya, dan kali ini jangan pikir kita jalan-jalan ya, tapi hari ini kita mau ke Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Ngapain dok? Yang jelas akan banyak sekali kegiatan. Yes. Seperti agenda-agenda sebelumnya, kalau kita ke kampus pasti berhubungan dengan yang namanya MOU kerjasama, kemudian kita akan ada yang namanya komunikasi ya, jadi komunikasi, diskusi, pokoknya kita harus jalin kerjasama dengan Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Betul sekali. Intinya kita ingin membangun kerjasama untuk sama-sama bisa memajukan dunia veteriner di Indonesia. Yes, dan nanti kita langsung ketemu dengan dekan ya, dan juga pokoknya tujuan kita untuk bisa makin memajukan ya dok ya. Iya. Seluruh aspek dari kesehatan hewan melalui kesejahteraan manusia. Wih, Tentunya dengan dokter hewan atau calon-calon dokter hewan yang lebih kompeten lagi nantinya. ya kita grab pokoknya lulusan terbaik dari Universitas Mataram. Kemudian kita juga Universitas Mandalika Mataram, dan lihat kalau ada waktu kita nanti cobain ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ayo buru-buru mas. Ada belum mandi. 16 tempat yang akan kita belum coba mandi. pilih. Kita Dan belum mandi. dokter Daripada udah belum milih-milih mandi. terus, Saya udah mandi. Nanti aja. Jadi kita jalan-jalan baru nanti kita pilih. Let's go. Jadi kita nanti prosesnya kalau untuk beasiswa kita pertama kali malah dapat rekomendasinya dari fakultas dulu. Jadi kami menerima. Jadi kalau permintaan kan banyak ya, tapi kami minta dari pihak fakultas untuk seleksi dulu. 15 teratas atau 20 teratas atau berapa teratas. Pokoknya yang mana yang menurut fakultas itu worth it untuk mendapatkan beasiswa. Persyaratannya yaitu berprestasi ya, berprestasi dan kalau memang ada yang memang benar membutuhkan, kalau memang ya. Jadi kita ada dua hal. Ya, ada dua hal yang kadang kita lihat dan ini punya poin masing-masing. Kadang kalau memang kita lihat urgensinya adalah oh ini berprestasi tapi tidak yang di top
sifatnya prestasi, tapi beliau membutuhkan banget, kita bantu yang membutuhkan banget. Tapi kalau ternyata rata-rata sudah mampu, tapi berarti kita ngambilnya yang paling berprestasi gitu. Kayak juara ATM Ya, gitu yang kayak ya. gitu-gitu. Dan yang paling menjadi boldline-nya kita adalah harus minatnya adalah di praktisi. Praktisi, Iya, jadi nanti agar sesuai dengan passionnya pada saat menjadi dokter hewan gitu. Karena kan ini kan ikatan dinas ya. Iya. Ikatan dinas ini tidak juga terus karena mereka mendapatkan beasiswa kemudian harus mengabdi kepada kita, bukan. Tapi lebih ke mereka kan sudah menjadi satu minat mereka sudah di praktisi. Sudah kita bantu untuk biaya sekolahnya. Kami pengen melihat mereka untuk menjadikan entrepreneur mereka gitu. Jadi tujuannya lebih ke sana karena yang baik yang melalui program beasiswa maupun program yang rekrutmen biasa sama. Jadi tidak ada tuntutan lebih dari yang beasiswa, itu nggak ada. Yang penting dia nanti praktisi jadinya gitu ya. Ya, harus Tapi ada minatnya di perjanjian praktisi. gitu nggak? Ada, pasti ada. Terus kalau IPK gitu ada minimal? Ada minimal. Berapa minimal? Minimal 3 ya. 3. Semesternya mulai semester berapa? Mulai pertama Oh bisa semester dari pertama. koas Oh, dari pertama. koas. Kalau pendaftaran bisa dari mahasiswa 1 semester 7 Oh, semester 7. Sudah bisa. Jadi beasiswanya kan dirilis waktu masuk koas. Oh. Jadi beasiswa ini untuk koas, Itu iya. udah bisa. Sebenarnya mau beasiswa apa seleksinya mau dari semester 7 atau semester 8 boleh, atau pada saat dia masih koas semester 1 sudah mulai masuk nih koas semester 1 atau sudah masuk koas semester 2 pun boleh gitu. Jadi kami mungkin Alfian juga pernah cerita gitu. Kalau di Radian itu sistemnya seperti belajar lagi. Iya. Ada kompetensi yang harus dicukupin, ada workshopnya, ada ujian tertulis tiap bulannya. Terus kemudian dokter hewan tuh di grading A, B, C, D. Jadi mana yang masuk ke D harus masuk ke C, yang C harus masuk ke B, terus gitu ya. Sampai mereka memenuhi kompetensi kita hard skill dan maupun soft skill. Jadi kan kalau di semua universitas yang kita lihat lulusannya gitu, assessment gitu, 10 sampai 70% dari tuntutan kompetensi yang kami tentukan. Tapi kalau untuk soft skill seperti leadership, ilmu komunikasi, negosiasi dan lain-lain itu sangat minim gitu. Atur oleh Radian atau bisa milih sendiri? Jadi kalau untuk penempatan sebenarnya bukan dari mahasiswa dari dokternya ataupun bukan dari kaminya yang menentukan sebenarnya, tapi dari kebutuhan dari masing-masing dokternya. Iya. Tapi bukan kebutuhan yang mana yang kosong. Tapi kebutuhannya adalah lebih ke kebutuhan gini. Ada individu yang butuh soft skill-nya, leadership-nya dan lain-lainnya. Kami akan tempatkan di mana cabang yang bisa mengembangkan soft skill itu.